Wilayah yang kini disebut Rusia telah dihuni oleh manusia sejak periode Paleolitikum awal, mungkin sejak sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, penduduk kuno hidup sebagai pemburu pengumpul, bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Pada periode Neolitikum sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai beralih ke gaya hidup agraris. Masyarakat mulai membentuk pemukiman permanen, mempraktikkan pertanian dan memelihara ternak. Ini mungkin merupakan awal dari perkembangan budaya yang kemudian menjadi cikal bakal kebudayaan Slavia di wilayah tersebut. Pada periode ini, sekitar 4.000 hingga 2.000 sebelum Masehi, migrasi besar-besaran bangsa-bangsa Indo-Eropa mempengaruhi wilayah Rusia. Ini menghasilkan percampuran budaya dan pembentukan kelompok etnis yang berbeda-beda di wilayah ini. Salah satunya adalah suku Slavia. Suku Slavia adalah penduduk asli yang paling dominan di wilayah Rusia sebelum kedatangan bangsa Viking. Meskipun sulit untuk menentukan tahun pasti kedatangan suku-suku Slavia ke wilayah Rusia, perkiraan umumnya berada pada periode Neolitikum dan zaman perunggu awal sekitar 3.000 hingga 2.000 sebelum Masehi. Mereka terdiri dari berbagai kelompok etnis yang berbicara bahasa Slavia dan hidup sebagai pemburu, pengumpul, dan petani. Mereka membentuk pemukiman-pemukiman tetap di sepanjang sungai-sungai besar seperti Dnieper, Don, dan Volga. Wilayah Rusia saat itu juga mengalami pertukaran budaya yang beragam dengan suku-suku tetangga, terutama dengan Kekaisaran Bizantium di sebelah selatan dan bangsa-bangsa Baltik dan Skandinavia di sebelah utara dan barat. Kedatangan bangsa Viking ke wilayah Rusia umumnya dianggap dimulai pada tahun 862 Masehi. Pada tahun ini, menurut catatan sejarah, seorang pemimpin Viking bernama Rurik diperkirakan memimpin ekspedisi ke wilayah Novgorod. Kedatangan Rurik dan para pengikutnya di Novgorod dianggap sebagai titik awal dari dinasti Rus dan pemerintahan Viking di wilayah tersebut. Rurik adalah pendiri semi-legendaris dinasti Rurik dari Rukhekiyev. Rurik adalah seorang pangeran Viking atau Varangian. Kisahnya diceritakan dalam The Russian Primary Chronicle, tetapi tidak diterima begitu saja oleh sejarawan modern. Menurut kronik, orang-orang Novgorod yang bosan dengan perselisihan politik mengundang orang-orang Varangia sekitar tahun 862 Masehi untuk mendirikan pemerintahan yang tertib dan adil di sana. Oleh karena itu, Rurik datang dengan dua saudara laki-lakinya dan rombongan besar, dan menjadi penguasa kota dan wilayah Novgorod. Beberapa sejarawan berpikir bahwa Rurik berasal dari semenanjung Skandinavia atau dari Jutlandia yang sekarang di Denmark, dan merebut kota Ladoga di Danau Ladoga. Setelah membangun benteng di sana, ia mungkin pergi ke selatan di sepanjang Volkhov dan merebut Novgorod. Kemungkinan lain adalah bahwa Rurik dan pasukannya adalah tentara bayaran, disewa untuk menjaga jalur air Volkhov-Dnieper yang berbalik melawan majikan mereka. Karirnya didasarkan pada kepemimpinan yang kuat dan kemampuannya untuk membangun struktur kekuasaan yang berkelanjutan. Meskipun catatan sejarahnya sendiri terbatas, kematian Rurik, pendiri dinasti Rus dan pemimpin pertama yang dikenal di wilayah Rusia, tidak terdokumentasi secara rinci dalam catatan sejarah. Namun terdapat beberapa spekulasi dan legenda mengenai kematiannya. Salah satu versi yang sering disebutkan adalah bahwa Rurik meninggal secara alami setelah memerintah wilayah Novgorod selama beberapa tahun. Lalu ia digantikan oleh kerabatnya sendiri, yaitu Pangeran Oleg. Menurut kronik utama Rusia abad ke-12, Oleg setelah menggantikan kerabatnya Rurik sebagai penguasa Novgorod sekitar tahun 879,
menyusuri sungai Dnieper dengan rombongan Varangia dan menguasai Smolensk dan Kiev pada tahun 882, yang kemudian ia jadikan ibu kotanya. Memperluas kekuasaannya ke timur dan barat jalur air Volkhov-Dnieper, ia menyatukan suku-suku Slavia dan Finlandia setempat di bawah pemerintahannya dan menjadi penguasa negara Kiev Novgorod yang tak terbantahkan. Digambarkan dalam kronik sebagai pejuang yang terampil, Oleg mengalahkan Khazar, membebaskan beberapa suku Slavia dari ketergantungan pada mereka, dan juga melakukan ekspedisi yang sukses melawan Konstantinopel pada tahun 907, memaksa pemerintahan Bizantium untuk menuntut perdamaian dan membayar ganti rugi yang besar. Pada tahun 911, Oleg juga menyimpulkan perjanjian perdagangan yang menguntungkan dengan Konstantinopel, yang mengatur hubungan komersial antara kedua negara dan meletakkan dasar bagi pengembangan kegiatan perdagangan permanen dan menguntungkan antara Konstantinopel dan Rus Kiev. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah tentang kematian Oleg oleh tawanan Kekaisaran Bizantium. Dalam legenda ini, setelah menaklukkan kota Konstantinopel, Oleg dan pasukannya mencari hiburan di sekitar pantai. Saat berada di pantai, mereka menemukan sebuah batu besar yang diberkati oleh seorang tua, yang mengatakan bahwa batu tersebut akan menandai tempat di mana Oleg akan mati. Oleg merasa tak tertaklukkan, menendang batu tersebut. Kemudian menurut legenda, tawanan yang ada di sekitar pantai melihat tindakan Oleg dan menyergapnya dengan memukulnya dengan batu yang sama hingga Oleg meninggal. Igor naik takhta Kiev pada tahun 912. Digambarkan sebagai pangeran yang serakah, rakus dan gagal pada abad ke-12. Pada tahun 913 sampai 914, ia memimpin ekspedisi ke Transkaukasia yang berakhir dengan bencana total bagi pasukannya. Dia juga melakukan 2 ekspedisi melawan Bizantium pada tahun 941 dan 944. Tetapi banyak kapalnya dihancurkan oleh api, dan perjanjian yang akhirnya dia simpulkan pada tahun 944 kurang menguntungkan Kiev daripada yang diperoleh oleh Oleg pada tahun 911. Igor berhasil memperluas otoritas Kiev atas Pechenegs, orang-orang Turki yang mendiami stepa utara Laut Hitam, serta atas suku Slavia Timur Drevliane. Namun ketika ia pergi ke Dereva untuk mengumpulkan upeti pada tahun 945, upayanya untuk memeras lebih dari jumlah yang lazim memprovokasi Drevliane untuk memberontak dan membunuhnya. Kematian Igor dan penggantinya dengan Sviatoslav menandai periode penting dalam sejarah Kievan Rus, dengan pergantian kekuasaan dari generasi Viking pertama yang dipimpin oleh Rurik, Igor dan Oleg ke generasi berikutnya yang dipimpin oleh Sviatoslav dan ibunya Olga. Setelah kematian Igor, istri Igor yang bernama Olga atau Helga, yang kemudian dikenal sebagai Santa Olga dalam tradisi Ortodoks, mengambil kekuasaan sebagai penguasa atas nama putra mereka yang masih muda. Olga adalah sang putri yang merupakan penguasa wanita Rus pertama yang tercatat dan anggota pertama dari keluarga penguasa Rus Kievan yang mengadopsi agama Kristen. Dia dikanonisasi sebagai santo Kievan pertama dari gereja Ortodoks dan merupakan santo pelindung para janda dan mualaf. Olga adalah janda Igor, pangeran Kiev, yang dibunuh pada tahun 945 oleh rakyatnya ketika mencoba memeras upeti yang berlebihan. Karena putra Igor, Sviatoslav, masih di bawah umur, Olga menjadi pemangku takhta Kerajaan Agung Kiev dari tahun 945 hingga 964.
Dia segera membuat pembunuh Igor tersiram air panas sampai mati, dan ratusan anggota suku Slavia mereka terbunuh. Olga kemudian menjadi yang pertama dari Pangeran Kievan untuk mengadopsi Kristen Ortodoks. Dia mungkin dibaptis sekitar tahun 957 di Konstantinopel, yang saat itu merupakan patriarkat paling kuat. Upayanya untuk membawa agama Kristen ke Kiev ditentang oleh putranya, tetapi dilanjutkan oleh cucunya Pangeran Agung Santo Vladimir. Bersama-sama mereka menandai transisi antara paganisme dan Kristen di Kievan Rus. Setelah dewasa, Sviatoslav memulai serangkaian ekspedisi militer yang berani, meninggalkan ibunya Olga untuk mengelola urusan internal negara Kiev sampai kematiannya pada tahun 969. Kronik utama Rusia mengatakan bahwa Sviatoslav mengirim utusan ke negeri-negeri lain mengumumkan niatnya untuk menyerang mereka. Antara tahun 963 dan 965, ia mengalahkan bangsa Khazar di sepanjang hilir Sungai Don dan Osetes dan Sirkasia di Kaukasus Utara. Dia juga menyerang Volga Bulgaria pada tahun 967. Pada tahun 967, ia mengalahkan Balkan Bulgar atas perintah Bizantium, kepada siapa ia kemudian menolak untuk menyerahkan penaklukannya. Dia menyatakan niatnya untuk mendirikan kerajaan Rusia Bulgaria dengan ibu kotanya di Pereyaslav di Sungai Danube. Namun pada tahun 971, pasukannya yang relatif kecil dikalahkan oleh pasukan Bizantium di bawah Kaisar Ioannis I Tzimices, dan Sviatoslav terpaksa meninggalkan klaimnya atas wilayah Balkan. Pada musim semi 972, ketika Sviatoslav kembali ke Kievan Rus, dengan rombongan kecil, ia disergap dan dibunuh oleh Pchenex di dekat katarak sungai Dnieper. Vladimir I adalah Pangeran Agung Kiev dan penguasa Kristen pertama di Rus Kiev. Penaklukan militernya mengkonsolidasikan provinsi Kiev dan Novgorod menjadi satu negara, dan pembaptisan Bizantiumnya menentukan jalannya agama Kristen di wilayah tersebut. Vladimir adalah putra Pangeran Norman Rus Sviatoslav dari Kiev oleh salah satu pelacurnya dan merupakan anggota garis keturunan Rurik yang dominan dari abad ke-10 hingga ke-13. Ia diangkat menjadi Pangeran Novgorod pada tahun 970. Setelah kematian ayahnya pada tahun 972, ia terpaksa melarikan diri ke Skandinavia, di mana ia meminta bantuan dari seorang paman dan mengalahkan Yaropolk, putra Sviatoslav yang lain, yang berusaha merebut Kadipaten Novgorod serta Kiev. Pada tahun 980, Vladimir telah mengkonsolidasikan wilayah Kiev dari Ukraina ke Laut Baltik dan telah memperkuat perbatasan melawan serangan nomaden Bulgaria, Baltik, dan Timur. Meskipun agama Kristen di Kiev ada sebelum zaman Vladimir, ia tetap menjadi penyembah berhala, mengumpulkan sekitar 7 istri, mendirikan kuil, dan konon mengambil bagian dari ritual penyembahan berhala yang melibatkan pengorbanan manusia. Pada tahun 976 sampai 1025, dengan pemberontakan yang mengganggu Bizantium, Kaisar Basileus II meminta bantuan militer dari Vladimir, yang setuju dengan imbalannya yaitu menikahi saudari Basilos. Sebuah perjanjian dicapai sekitar tahun 987, ketika Vladimir juga menyetujui syarat bahwa ia menjadi seorang Kristen. Setelah menjalani pembaptisan dengan asumsi nama pelindung Kristen Basil, ia menyerbu Bizantium Korsus untuk menghilangkan keengganan terakhir Konstantinopel. Vladimir kemudian memerintah konvensi Kristen Kiev dan Novgorod, di mana berhala-berhala dilemparkan ke sungai Dnieper setelah perlawanan lokal telah ditekan. Kisah bahwa Vladimir memilih ritus Bizantium daripada liturgi Kristen Jerman, Yudaisme, dan Islam karena keindahan transendennya tampaknya secara mitos simbolis dari tekadnya untuk tetap independen dari kontrol politik eksternal
khususnya Jerman. Bizantium bagaimanapun mempertahankan kontrol gerejawi atas gereja Rus yang baru, menunjuk seorang metropolitan Yunani atau uskup agung untuk Kiev, yang berfungsi baik sebagai patriarkat Konstantinopel dan kaisar. Integrasi agama politik Rus Bizantium memeriksa pengaruh gereja Latin Roma di Slavia Timur dan menentukan jalannya ke Kristenan Rusia. Meskipun Kiev bertukar utusan dengan kepausan, di antara gereja-gereja yang didirikan oleh Vladimir adalah Desyatina di Kiev, yang menjadi simbol konversi Rus. Vladimir juga memperluas pendidikan, lembaga peradilan, dan bantuan kepada orang miskin. Pernikahan lainnya setelah kematian Anna pada tahun 1011 berafiliasi dengan Vladimir dengan Kaisar Romawi Suci dari dinasti Ottonian Jerman, serta menghasilkan seorang putri yang menjadi permaisuri Kazimier I dari Polandia pada tahun 1016 sampai 58 Masehi. Ingatan Vladimir tetap hidup oleh balada dan legenda rakyat yang tak terhitung banyaknya. Dengan masuknya bangsa Viking ke wilayah Rusia dan penyebaran agama Kristen Ortodoks di bawah pemerintahan pemimpin seperti Rurik, Oleg, Igor, dan Vladimir, terbentuklah fondasi penting dari peradaban Rusia yang akan memengaruhi sejarah, budaya, dan identitas bangsa tersebut selama berabad-abad. Kedatangan bangsa Viking membawa perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Sementara adopsi agama Kristen Ortodoks oleh pemimpin seperti Vladimir memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi masyarakat Rusia. Melalui peristiwa-peristiwa ini, cerita awal peradaban Rusia menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan lebih lanjut bangsa ini menuju masa depannya yang beragam dan kaya akan sejarah.